Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah setelah kita tunaikan sholat maghrib berjamaah, kita bisa lanjutkan kajian kita yang pada malam ini saya kutip ayat yang termaktub di dalam surah Maryam. Surah Maryam, surah yang ke-17. Urutan ke-19, kalau 17 surah Al-Isra. Surah Maryam urutan ke-19. Ayat yang ke-54 yang tadi saya baca. Mudah-mudahan nanti setelah kajian ini kita bisa paham bagaimana maksud ayat ini sebenarnya. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan lebih detail, kita akan coba memahami secara harfiah ayat yang termaktub dalam surah Maryam ayat yang ke-54. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah. Dari kata ini juga muncul kata zikr, az-zikr. Jadi nama lain dari Al-Quran itu disebut az-zikr. Arti harfiahnya peringatan. Sementara kalau disebut wadhkur, dan ingatlah. Fil kitabi, di dalam Alkitab. Alkitabnya siapa? Ismail. Innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia, shadiqal wa'd. Shadiq, orang yang benar, orang yang terpercaya. Jadi kalau ada orang yang bernama Shadiq tapi belandanya janji, berarti nggak cocok dengan namanya. Jadi Shadiq itu orang yang terpercaya. Al-wa'd, menepati janji. Wa kana, dan adalah dia, rasulan, seorang rasul, nabiyya, seorang nabi. Ada pertanyaan di sini. Kenapa susunan ayatnya itu tidak tertulis wa kana nabiyyan rasula? Tapi kenapa ayatnya itu berbunyi wa kana rasulan nabiyya? Kenapa rasulan diletakkan di depan sementara nabiyya diletakkan di belakang? Ini ada sistematika sebetulnya. Kalau seorang rasul, pasti seorang nabi. Tapi kalau seorang nabi, belum tentu rasul. Kalau seorang rasul, pasti membawa kitab suci yang di dalam bahasa Arab disebut Alkitab. Itulah sebabnya di ayat ini disebutkan wadhkur fil kitabi Ismail, untuk menegaskan ini sosok yang membawa kitab suci
kemudian dikunci dengan kata rasulan karena dia seorang rasul yang otomatis seorang nabi. Ini sistematika Quran. Kata demi kata itu memiliki hubungan satu dengan yang lain. Karena kalau susunannya terbalik nanti nggak match dengan ungkapan di awal tersebut Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab disebutkan di awal, di bagian akhir dikunci dengan istilah rasulan untuk menegaskan seorang rasul pasti membawa kitab. Kalau disebutkan Alkitab pasti seorang rasul yang otomatis seorang nabi. Di dalam Al-Quran beda informasinya, bukan beda dalam arti bertentangan, tapi beda orientasinya. Di dalam Al-Quran nabi dan rasul itu hanya disebutkan sebanyak berapa? 25 orang namanya disebutkan, nabi plus rasul. Totalnya hanya disebutkan 25 orang namanya. Sedangkan di dalam hadis itu nabi total jumlahnya itu disebut 124.000 nabi. Kalau 124.000 nabi berarti jumlahnya sedikit atau banyak? Bukan banyak, banyak. Berarti kira-kira ini kira-kira. Kalau ayat Quran berkata walikulli qaumin had, dan setiap ummah itu diutus seorang penyeru, dan Al-Quran sendiri juga berkata bahwa setiap penyeru itu pasti bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Berarti kira-kira dulu ini, bukan sekarang, dulu orang Madura itu ada nabinya enggak? Oh, bodoh. Orang Jawa ada nabinya enggak? Wonten. Ya mungkin ada. Karena apa? Quran menegaskan walikulli, dan setiap. Berarti ini menunjukkan bahwa tidak ada kumpulan manusia, kumpulan suku bangsa yang tidak diutus seorang penyeru. Pasti ada, tapi bukan yang sekarang. Kalau sekarang ada yang palsu, Pak Denarto. Maksudnya apa? Sebelum risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegakkan, semua mereka itu pasti menerima seorang penyeru yang Allah utus di kalangan mereka sendiri, bilisani qaumi, dalam bahasa kaumnya. Itu bagaimana Al-Quran bicara kepada kita. Nah sekarang kalau bicara mengenai soal nabi-nabi yang jumlahnya ribuan itu, kita tidak diberitahu masing-masing namanya dari 124.000 itu, nggak diberitahu. Karena kalau diberitahu, dituliskan dalam Al-Quran, kira-kira tebelnya Quran itu seberapa? Biar bayangkan 124.000 nabi, bayangkan. Kira-kira itu menjadi ensiklopedi sepertinya Quran tuh, kalau seandainya disebutkan semua. Tapi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan sampel. Sampel, tahu sampel? Bukan sambel, sampel. Sampel itu contoh, ringkasan. Nah, summary. Summary-nya berapa? Ringkasannya berapa? 25. Itu pun campuran nabi atau rasul. Ada yang sekedar nabi, ada yang pasti rasul yang otomatis seorang nabi. Nah, contoh seorang rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, misalnya kita bisa lihat di dalam surah As-Saff. Surah keberapa? 61, urutan 61. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Salah satu contohnya apa? Di situ ditegaskan bunyi ayatnya.
Ya Bani Israel, ini ucapan seorang rasul. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Siapa yang berkata begitu? Lihat di ayat 6 itu. Siapa namanya? Isa putra Maryam. Jadi Isa putra Maryam mengatakan bahwa inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini seorang rasul bagi kalian. Siapa yang dimaksud kalian di situ? Ya Bani Israel. Di ayat yang lain di surah Ali Imran disebutkan wa rasulan ila Bani Israel. Seorang rasul yang diutus kepada bangsanya, yakni Bani Israel. Ini menegaskan bahwa beliau seorang rasul. Apa betul dia menerima kitab suci? Iya. Apa nama kitab sucinya? Nama kitab sucinya disebut dalam Al-Quran Injil. Disebutkan Injil. Contoh yang kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau seorang rasul? Ya. Dari mana kita bisa tahu? Di ayat yang ke-6 itu, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, akan datangnya seorang rasul setelah aku yang bernama Ahmad. Apakah Ahmad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab suci? Nah, mana buktinya? Surah Al-Baqarah di bagian awal. Apa itu bunyinya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi beliau menerima Alkitab. Apa nama kitab sucinya? Apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi ringkasnya seorang rasul pasti menerima kitab suci. Seorang nabi tidak menerima kitab suci. Kitab suci dalam bahasa Quran disebut Alkitab. Ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Hanya disebutkan Alkitab atau Suhuf gitu aja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu ringkasannya. Kalau demikian, tugas seorang rasul itu pasti mendakwahkannya secara jelas, secara terbuka. Itulah sebabnya di ayat berikutnya, yakni ayat 55 disebutkan wa kana, dan adalah dia, yakni Ismail, ya'muru, dia memerintahkan, ahlahu, keluarganya. Kalau dia memerintahkan kepada keluarganya, ini berarti dia punya tugas dakwah. Tugas dakwah. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk di luar dirinya. Makanya disebut yang pertama ahlahu. Ya'muru ahlahu. Memerintahkan kepada keluarganya. Apa? Bis-shalah. Dengan as-shalah. Waz-zakah. Dan juga dengan az-zakah. Ini sebetulnya inti dari agama. Kalau saya sebut inti agama, itu hanya dua pilar saja. Satu vertikal, dua horizontal. Vertikal di sini menggunakan ungkapan as-shalah, horizontal di sini menggunakan ungkapan az-zakah. Jadi kalau kita beragama hanya fokus pada yang vertikal, ini berarti salah paham. Kalau sebuah agama hanya horizontal, ini berarti ada kesalahpahaman. Agama itu dua pijakannya. Satu pada Tuhannya, dua kepada sesama. Ajaran seperti yang disampaikan Quran ini, jejaknya masih dapat kita temukan di kitab agama lain. Apa buktinya? Ketika Nabi Isa, mereka menyebutnya siapa? Yesus Kristus, ya.
atau bahasa aslinya disebut Isa the Masihu. Ketika ditanya oleh rabi-rabi Yahudi, dia jawabannya begini, Wedetirhem et adonai min kulli levavcha wa min kulli nafseha wa min kulli re'yana. Saya ulangi lagi, ketika dia ditanya oleh rabi-rabi Yahudi, dia bicara dalam bahasa Suryani. Dia berkata apa? Wedetirhem. Kalau bahasa Arabnya irhamu. Apa itu maksudnya? Cintailah. Sama kan? Sama ketika ada orang Jawa mengatakan lawang, Madura mengatakan apa? Labang. Ya kan? Kalau bahasa Suryaninya wedetirhem, bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya irhamu, cintailah. Wedetirhem et adonai, cintailah Tuhanmu. Mengkolle, bukan mingkulli, tapi mengkolle levavcha, dengan sepenuh hatimu. Wa mengkolle nafseha, dan dengan sepenuh jiwamu. Sama enggak dengan bahasa Arab? Sama. Wa min kulli ra'yana, dan dengan sepenuh akal budimu. Ra'yun bahasa Arabnya. Inilah dahsyatnya kalau kita ngerti bahasa aslinya, bahwa bahasa para nabi itu ada kemiripan. Karena ada kemiripan, kita belum bisa nyambung kita. Oh, benar berarti Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertutur dalam bahasa yang serumpun. Nah, pinter nih kelas S3 atau S4. Serumpun. Bahasa Madura, Jawa, Sunda, Bali serumpun. Makanya kalau Jawa menyebutnya ceker, orang Bali menyebutnya cokor, orang Jawa menyebutnya bawang, orang Madura menyebutnya bebeng. Ya, betul nggak? Ada yang Madura mana? Nah ini, jadi kalau saya salah ada yang negur nih. Karena apa? Saksinya ini. Berarti benar ya, Madura sama Jawa itu sedulur, keretan bibi. Ya, betul kan? Pada bayi. Nah, dari sini kita paham. Berarti itu yang pertama. Wedetirhem et enoshim, dan cintailah sesama manusia. Berarti hukum agama itu hanya dua. Cintai Tuhanmu dan cintai sesamamu. Al-Quran menggunakan istilah as-salah waz-zakah. Karena nggak mungkin saudara memberikan zakat itu kepada siapa? Iya, kepada sesama. Tujuannya apa? Berbakti kepada sesama setelah berbakti kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau ibadah itu hanya vertikal, ini bermasalah. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa, tapi getingnya kepada tetangga luar biasa. Kira-kira nyambung nggak ini? Nggak nyambung. Kepada tetangga luar biasa bagusnya, tapi nggak pernah sholat. Masalah nggak? Masalah. Jadi agama itu sinkron antara vertikal dan horizontal. Oke. Wakana, dan adalah beliau, yakni Ismail, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, maradhiya, orang yang sangat-sangat diridhoi. Yang ngomong begini adalah siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ismail itu orang yang sangat-sangat diridhoi. Ini karakter Nabi Ismail. Ini karakter Rasul Ismail. Cuma masalahnya kita jarang ya mengatakan Rasul Ismail. Jarang kan? Kita hanya mengatakan apa? Nabi. Maaf, saya harus minum dulu. Kadang-kadang saya ini kalau gumpul sama orang rokokan dulu saya yang susah. Iya, kemarin tuh mau tak tegur, ya opo.
Sampai mana tadi? Oh ya. Wa kana 'inda rabbih mardiya, dan Ismail itu di sisi Tuhannya orang yang sangat diridhai. Berarti kesimpulannya Nabi Ismail itu beragama bukan hanya untuk dirinya, tapi juga diwariskan, diajarkan kepada keluarganya. Bahkan bukan hanya untuk keluarga intinya, tapi juga untuk generasi setelahnya. Dari mana itu bisa didapatkan informasinya? Dari Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 128. Tolong dicek surah Al-Baqarah ayat 128. Ayat 128 disebutkan, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Terus masih ada lanjutannya itu, wa min dzurriyyatina. Sebagai apa? Ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna, jadikan kami sebagai apa? Muslimain, dua orang yang benar-benar muslim. Siapa ini yang menyatakan demikian? Siapa? Dua orang ini siapa? Lihat ayat sebelumnya, disebutkan namanya itu, Ibrahim dan Ismail. Jadi dua orang ini, yakni Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, itu pasti muslim. Ya, pasti muslim. Hanya saja kitab suci yang diterima itu syariatnya berbeda dengan kita, tapi mereka muslim. Ibrahim muslim, Ismail muslim. Kemusliman ini bukan hanya untuk mereka berdua, tapi beliau meminta agar generasi setelah mereka berdua menjadi kumpulan ummah yang besar, dari satu generasi ke generasi berikutnya dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai apa? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, sebagai satu ummah yang juga benar-benar muslim di hadapanmu. Jadi kalau begitu, kita bisa bayangkan antara Ismail alaihissalam dan Bani Ismail itu ada ikatan agama dengan leluhurnya atau tidak? Ada. Berarti kalau Ibrahim muslim, Ismail muslim. Keturunan generasi yang kesekian semuanya itu kira-kira muslim atau tidak? Seharusnya muslim sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Tapi kenapa di dalam tarikh, dalam sejarah Islam, Ka'bah itu ketika Nabi diutus, Nabi SAW diutus, berapa jumlah berhala yang ada di situ? Berapa? Nggak tanggung-tanggung jumlah berhalanya. 360 berhala. Kita bisa bayangkan 360 berhala, ya, itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang besar. Tapi siapa yang pertama kali mempelopori ibadah penyembahan berhala di situ? Kira-kira ini dari keturunan Ismail atau bukan? Karena ini kewajiban saya untuk menjawab, karena sering kita ini difitnah. Ka'bah itu memang sejak dulu, sejak awal itu memang pusat penyembahan berhala, dan itu yang melakukan adalah keturunan Ismail itu sendiri. Jadi memang sejak awal Bani Ismail itu penyembah berhala.
Yang ngomong gini non muslim wajar. Tapi kalau yang ngomong gini muslim sendiri kebangetan. Makanya saya bilang dalam YouTube itu kurang ajar. Hanya demi membela kelompoknya berani mengorbankan Bani Ismail, pelopor penyembahan berhala. Dan saya harus melawan itu, karena bukan semakin membuat citra Islam semakin baik, tapi justru membuat citra Islam semakin terpuruk karena kesalahan membaca data. Nah, sekarang pertanyaannya begini, siapa orangnya yang pertama kali mempelopori penyembahan berhala itu? Apakah betul bukan Bani Ismail? Kalau bukan Bani Ismail, dari suku mana? Kalau ada sukunya, orangnya siapa? Namanya siapa? Nah, ini ya. Ini ada kitab judulnya Kitab Al-Asnam. Arti harfiahnya kitab berhala. Judulnya sudah menyeramkan. Kitab Al-Asnam. Ini kitab yang paling awal memberikan informasi kepada kita bahwa ibadah penyembahan berhala itu bukan pada awalnya, tapi itu ibadah yang asing yang baru dimasukkan masa kemudian. Setelah generasi Ismail, generasi keturunan Ismail, bukan hanya ratusan, lebih dari ratusan tahun kemudian baru itu dimunculkan oleh sosok orang yang bukan dari keturunan Ismail. Nah, ini saya bacakan aja di sebentar. Halaman 39 disebutkan begini. Fakana awwala man ghayyara dina Ismail alaihissalam, maka orang yang pertama kali ghayyara, mengganti, mengubah. Kalau mengganti, mengubah berarti apa maksudnya? Ya mengganti, namanya mengganti. Dina Ismail, ajaran ad-din Ismail alaihissalam disebutkan di sini. Amru bin Rabi'ah, yang namanya Amru bin Rabi'ah. Wa huwa Luhai ibn Harithah ibn Amir al-Azdi. Dia itu bernama Amru bin Rabi'ah atau disebut Amru bin Luhai, putra Harithah, putra Amir al-Azdi, suku dari al-Azdi. Sukunya bernama al-Azdi. Nah, pertanyaannya sekarang, suku al-Azdi itu suku mana? Orangnya tadi bernama siapa? Amru bin Rabi'ah. Kemudian di buku yang lain, di kitab yang lain, ini ada, bukunya sudah tua, tapi ini penting. Saya dapat ini di Pasar Lowak, tapi harganya mahal. Kenapa? Nggak cetak lagi. Ini kalau saya ditukar dengan buku baru, buku judulnya, meskipun berjilid-jilid, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Angel dele aneh gitu. Angel dele aneh. Nah, di sini ya ada informasi siapa itu suku Al-Azdi. Sebelum saya bahas suku Al-Azdi, saya bahas suku keturunan Ismail dulu. Al-Arab Al-Musta'ribah, bangsa Arab yang disebut Al-Musta'ribah. Ya, siapa itu? Ammal Arab Al-Musta'ribah fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam, wa yuqal, dan dikatakan lahum al-adnaniyun. Mereka ini, saya terjemahkan aja. Dan adapun orang Arab Musta'ribah, mereka itu adalah keturunan Ismail, putra Ibrahim, damai sejahtera atas keduanya. Mereka itu disebut apa? Al-Adnaniyun.
Wahum qabail katsira ma'rufah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Banu Hashim. Jadi yang disebut keturunan Ismail itu disapa dengan sebutan Al-Adnaniyun, orang-orang yang disebut Adnani, ya, Adnani. Dan mereka itu ada beberapa kabilah yang besar. Di antara yang terkenal mereka adalah Bani Tamim, Bani Ghatfan, dan Kinanah. Wa minha Quraisy. Dari Kinanah ini nanti muncul Quraisy. Wa minhum Banu Hashim. Dan dari Quraisy ini muncul Banu Hashim. Ini yang disebut sebagai apa itu? Keturunan Ismail, yang disapa dengan Arab Musta'ribah. Sampean tahu nggak istilah apa itu Musta'ribah? Musta'ribah itu Arab yang diarabkan. Jadi bukan Arab asli. Oh, baru nggak sampean? Jadi bukan Arab asli, tapi Arab yang dianggap Arab. Itu Musta'ribah namanya. Nah, kalau begitu Arab asli itu apa? Arab asli itu dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Al-Arab Al-Aribah. Nah, ini Arab yang asli. Siapa itu Arab asli? Haula hum al-Qahtaniyun. Mereka itu keturunan Qahtan. Dari Qahtan ini nanti muncul sub-sub suku. Siapa itu? Wahunaka qabail Yamaniyah. Mereka ini adalah kabilah-kabilah dari kawasan wilayah Arab Selatan yang disapa dengan orang Yaman. Satu, Hamdan, suku Hamdan. Wal Azdi, dan suku Al Azdi. Wa Himyar, dan juga Himyar. Wa Kindah, dan juga Kindah. Wa Tai, dan juga suku Tai. Wa Hadramaut, dan juga suku Hadramaut. Jadi Al-Azdi itu bukan keturunan Ismail, tapi disebut sebagai Arab Al-Aribah, ya. Jadi kalau kita lihat dari kitab ini, Al-Azdi itu pelopor peletakan apa berhala di dalam Ka'bah yang pertama. Terus apakah Bani Ismail itu tidak ada yang terpengaruh? Ada yang terpengaruh. Dan itu sezaman dengan Amru bin Luhai. Siapa beliau yang kalangan Bani Ismail itu yang terpengaruh? Namanya disebutkan di sini Hudail bin Mudrikah. Wa kana awwala man ittakhadha tilkal asnam min waladi Ismail, disebutkan Hudail bin Mudrikah. Jadi orang yang pertama kali meletakkan berhala, ya, di antara keturunan Ismail itu bernama Hudail bin Mudrikah. Nah, jadi namanya Hudail bin Mudrikah. Kita harus tahu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu generasi keberapa? Apakah beliau juga nyambung kepada Mudrikah? Iya. Kalau kita baca kitab tarikh At-Tabari, tarikh At-Tabari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Nah, udah berapa generasi? Kok 10? Sama nggak ngitung tadi? 12. Jadi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Quraisy itu 12 generasi. Ya, ini sampai ke Mudrikah berapa generasi lagi? Masih nyambung. Quraisy atau Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya disebutkan Al-Adnaniyun, ya kan? Jadi saya ulangi lagi. Dari Quraisy bin Malik, apa tadi? Enggak lali aku. Dari Quraisy bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah, ya, bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar
bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Kalau dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Mudrika itu jaraknya luar biasa, itu berapa generasi. Tapi lihat itu, dari Mudrika, ya, dari Mudrika sampai kepada Nabi Ismail itu berapa tadi? 14 generasi. Kalau dikatakan 14 generasi, ambil saja tengah-tengah ya, satu orang bisa 100 tahun plus minus ya, 100 tahun. Berarti kalau 14 generasi 1400 tahun. Berarti kita bisa bayangkan dari Nabi Ismail sampai ke Mudrikah ini, itu berarti semua Bani Ismail itu bertauhid semua. Berarti selama 1400 tahun bertauhid. Nah, itu kan lumayan ya. Selama sekian ratus tahun semua bertauhid, tidak ada berhala di situ. Jeketek setelah generasi itu, nah, karena ada namanya siapa? Khuzaimah bin Mudrikah punya saudara namanya Hudail bin Mudrikah. Yang Khuzaimah bin Mudrikah nanti menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meneruskan ajaran Hanif ini, saudaranya yang bernama Hudail bin Mudrikah ini terpengaruh asing. Siapa tadi? Amru bin Luhai, terpengaruh itu, sehingga disitulah mulai masuknya penyembahan berhala. Jadi kalau begitu Bani Ismail mulai terpecah menjadi dua setelah berapa generasi? 14 generasi. Ini peringatan bagi kita sebetulnya, ini pelajaran. Rusaknya agama ini karena memang pengaruh dari asing. Kemarin waktu saya di Jakarta, ada satu tokoh yang terkenal, dan ini orang MUI sendiri, dan kita semua tahu, menceritakan satu tokoh yang terkenal, dan kita pasti paham namanya ini. Namanya adalah dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Tahu Buya Hamka? Kalau orang Muhammadiyah nggak ngerti Buya Hamka, kebangetan. Buya Hamka, dia penulis kitab tafsir yang namanya Tafsir Al-Azhar, ya. Tapi cucunya perempuan, saya nggak sebut nama ya, cucunya perempuan murtad. Kok bisa murtad? Apa nggak lihat siapa datuknya ini, kakeknya ini? Ternyata usut punya usut, pengaruh asing. Jadi pengaruh asing itu bahaya. Bahkan bukan hanya cucunya ini, saudara kandung Buya Hamka ada yang murtad. Saudara kandung. Kok bisa begitu? Lagi-lagi pengaruh asing. Pengaruh asing. Sampai jadikan asing ya monggo ae. Pengaruh asing. Pengaruh asing ini yang sebetulnya harus kita waspadai. Karena ini akan berulang. Ini coba, Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam itu bukan sekedar manusia kayak kita, pangkatnya itu seorang Nabi Rasul, tapi toh jebol juga. Apalagi sampean itu sopo, ya kan? Waspada enggak? Harus lebih waspada. Itulah sebabnya kalau kita lihat redaksi Quran itu bahasa Nabi Ibrahim yang tergambarkan itu menyayat hati sebetulnya. Bahasa yang penuh kekhawatiran. Dia bilang, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu bahasa penuh kekhawatiran sebetulnya. Bukan bahasa lip service. Kalau bahasa lip service enggak kayak gitu bahasanya. Bahasa penuh kekhawatiran. Lah sampai itu lebih khawatir generasi setelah sampean atau enggak? Ya kan?
Wong Nabi Ibrahim aja khawatir kayak begitu, jenengan kalau nggak khawatir, tutup kelompoknya Nabi Ibrahim sampai. Iya kan? Kita ini siapa? Kita ini. Saya kadang-kadang mikir ya, kayak Saifuddin Ibrahim kayak jadi begitu. Kok bisa itu? Saifuddin Ibrahim itu orang Muhammadiyah loh. Saya harus ngakui dia orang Muhammadiyah. Saya nggak boleh menyembunyikan data, nggak boleh. Karena nggak boleh. Itu ketidakjujuran. Namanya orang Muhammadiyah. Kok bisa begitu tuh ya opo ceritane? Ternyata usut terpengaruh asing. Iya, waktu itu kan di Az-Zaitun ya, waktu itu dia menerima tamu, kemudian dapat info, dapat duit dan sebagainya. Oh iya, saya dapat begini dari mana informasinya? Dari Saddam Hussein. Bukan Saddam Husseinnya Irak loh ya, bukan. Saddam Husseinnya anak yang nomor 2 kalau nggak salah. Sebentar. Iya, anak nomor 2 dari Saifuddin Ibrahim. Kalau kayak begini saja bisa terjadi, maka seharusnya kita harus lebih waspada. Maka saya punya pesan untuk panjenengan semua, dan saya sendiri juga gelisah. Makanya itu doa ayat 128 saya jadikan doa rutin untuk hidup saya. Saya selalu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Maksud saya itu saya dan istri saya, jadikan kami berdua orang yang benar-benar muslim. Wa min dzurriyyatina, ketika menyebut wa min dzurriyyatina, yang saya bayangkan itu anak cucu saya. Jangan sampai tersesat. Tapi bukan hanya sekedar doa, saya juga nulis. Tulisan itu nanti barangkali bisa menjadi panduan generasi setelah saya. Jangankan saya, Buya Hamka sudah nulis berapa? Nulis kitab tafsir Al-Zaid berapa jilid? Toh jebol juga. Maka kita harus semakin waspada. Sampai tinggal tulisan apa sampai? Paling banter bondonan. Jadi yang penting itu bukan masalah lain-lain. Yang penting kita harus khawatir. Khawatir itu munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada solusinya, pasti. Solusinya apa? Yang mengenai cucunya Buya Hamka ini, insya Allah ini sudah 70% akan kembali. Cuma ini butuh diskusi panjang. Dia dapat informasi Islam itu ya karena di luar, jadi ya informasinya juga salah. Akhirnya diskusi, ini yang Ustadz Abu Dedat yang sedang menangani sekarang, orang Muhammadiyah juga. Jadi luar biasa ya pengaruh itu. Pengaruh luar itu bahaya. Makanya menyekolahkan anak jangan sembarangan. Memilih teman jangan sembarangan. Memilih istri jangan sembarangan. Memilih besan jangan sembarangan. Siapa yang besanan? Terus aku gak ngurusin loh ya, aku gak ngurusin. Yang penting jenengan itu harus teliti, harus teliti. Nah, supaya apa? Nanti ada solusinya. Fa insyaallah ayat 129 itu. Apa itu? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Wahai ya Rabb, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan anak cucuku itu nanti. Ya kan? Para ulama ahli tafsir menyebutkan rasul yang di situ yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sampean jangan rasul, nggak ada rasul sudah, nabi nggak ada. Tapi siapa? Penyeru untuk siapa? Entah, pokoknya yang bisa menyelamatkan generasi ke depan dari sulbi kita masing-masing. Itu yang harus kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada qurrata a'yun yang bisa membuat kebanggaan, pandangan mata kita. Ini nih yang harus kita fokuskan itu. Karena bisa jadi sampean bukan kiai, sampean bukan ustadz, sampean bukan siapa-siapa, di antara keturunannya nanti bisa jadi Allah pilih orang yang manfaat untuk panjenengan dan untuk umat. Ada. Dan jangan kecewa. Allah pasti punya jalan. Asal niatnya benar.
niatnya benar. Dan itulah yang harus kita lakukan. Insyaallah yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Intinya apa? Satu, agama itu bukan fokus vertikal, tapi juga horizontal. Yang kedua, jadikan teladan Nabi Ibrahim itu untuk generasi kita masing-masing sebagai uswah. Jangan hanya fokus untuk kita sendiri, tapi juga fokus untuk generasi setelah kita, ya, terutama dengan melalui munajat ilahiyah. Saya kira demikian. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada? Oh, kayaknya sudah pinter kabeh wis ngerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Nabi ada 124 ribuan saja. Itu pada periode antara Nabi Isa, Maryam sama Muhammad, itu kan ada disebut 4 roh. Padahal dilihat dari Nabi jumlah segitu, kenapa kok terputus itu? Paling tidak seharusnya pada kalau banyak nabinya kan masih akan nyambung terus dari Nabi Isa ke Nabi. Iya, itu pernah saya pikirkan juga itu. 124.000 itu kan bukan jumlah yang sedikit. Tapi Quran mengatakan sebelum kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada masa fatrah, terputusnya risalah. Ya, risalah apa ini? Risalah kerasulan, bukan kenabian. Jadi kalau kerasulan berarti statusnya membawa kitab suci. Tapi kalau nabi apa? Nggak bawa kitab suci. Jadi yang dimaksud Quran itu masa fatrah kerasulan. Dan memang betul rasul yang terakhir ya di kalangan Bani Israel, ya. Kalau rasul yang terakhir di kalangan Bani Israel disebut Al-Masih. Tapi kalau rasul yang terakhir di kalangan semua bangsa disebut khataman nabi. Makanya tidak disebutkan khataman rasul, para rasul itu bukan, tapi an-nabiyyin. Berarti memang selama 500 tahun kalau tidak keliru. Karena nabi itu lahir tahun 571. Berarti abad ke-6. Nabi Isa alaihissalam itu Masehi kan, 1 Masehi. Berarti sekitar 600-an, hampir 600-an. Itu masa fatrah. Ya ada. Tapi meskipun demikian, di kalangan Bani Ismail itu ada yang masih mengikuti ajaran Nabi Ismail yang disebut Hanif, agama Hanif. Jadi kalau begitu ada nggak di kalangan Bani Ismail yang Hanif? Oh ada. Ada nggak di kalangan Bani Ismail itu yang penyembah berhala? Ada. Terpecah 2. Jadi Quraisy itu ada 2. Maka ketika Rasul diutus itu semakin menguatkan risalah agama Hanif Nabi Ibrahim itu. Jadi ya cukup panjang, 500 atau hampir 600 tahun masa fatrah. Oke, ada yang lain? Oh, ya. Saja peringkas ya, saja peringkas. Ada dua penafsiran di antara para ulama. Satu, azar yang dimaksud dalam Al-Quran itu bukan bapak kandung, tapi pamannya. Jadi pamannya. Kalau begitu bapaknya si Nabi Ibrahim alaihissalam itu siapa namanya? Dalam kitab-kitab tafsir dan dalam kitab tarikh disebutkan bukan azar tapi tarikh namanya. Jadi Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Jadi namanya Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Sementara dalam kitab orang Yahudi disebutkan Abraham bin Terah bin Nahor. Nah, mirip kan? Nahur, Nahor. Ibrahim
dalam Al-Quran disapa juga dengan Ibrahim. Ya. Jadi Ibrahim itu Quran menyebut. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Abraham. Nama aslinya itu sebetulnya bukan Abraham, tapi Abram. Nama aslinya. Jadi Abram bin Terah bin Nahor. Dalam kitab agama Hindu yang disebut kitab Bhaviswa Purana, kitab Bhaviswa Purana Hindu menyebutkan Abhiram puter Terahan puter Nahoran. Puter dalam bahasa Sanskrit di Jawa menjadi putra, artinya anak. Jadi Abhiram puter Terahan puter Nahoran. Jadi Abhiram anaknya Terahan, anaknya Nahoran. Abhiram dalam bahasa Ibrani menjadi Abram. Jadi kalau begitu sakjane Nabi Ibrahim itu penutur bahasa apa? Yang jelas sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kalau beliau penutur bahasa Ibrani, juga bukan penutur bahasa Arab. Tapi yang sezaman dengan beliau penutur bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia itu tulisan huruf paku yang sampai sekarang itu di lempengan lempengan batu yang disebut teks Hammurabi yang sekarang tersimpan di museum di Prancis itu. Dan memang itu sezaman. Dan bahasa Nabi Ibrahim, bahasa Akkadia ini menarik. Kenapa? Ada lempengan tanah liat yang tertulis dalam bahasa Akkadia itu ditemukan di Mesir dan ditemukan di Palestina. Kok bisa ditemukan di Mesir? Yang tidak tahu. Faktanya ditemukan di Mesir dan ditemukan di Palestina. Padahal bahasa Akkadia itu bahasanya orang Mesopotamia, Irak sekarang. Dan isinya itu aneh. Isinya mengenai perjanjian surat-surat dagang. Berarti bisa disimpulkan kalau bahasanya itu berisi mengenai masalah bisnis, ekonomi, berarti memang ini bahasa lingua franca. Kesimpulannya, Nabi Ibrahim diutus bahkan sampai bisa menikah dengan Sayyidah Hajar orang Mesir karena bahasa Nabi Ibrahim itu bahasa internasional. Makanya bisa menikahi putrinya Fir'aun yang bernama Hajar. Bisa bayangkan ya, saya bisa bayangkan Nabi Ibrahim berarti zaman itu bahasanya bahasa internasional. Makanya dia kok mana-mana kan, dari Mesopotamia ke Palestina, dari Palestina ke mana? Mesir, dari Mesir ke Saudi Arabia. Coba bayangkan, kira-kira itu berapa luasnya? Terus ngomong gaya bahasa apa? Bahasa Arab. Dia nggak mungkin bahasa Arab waktu itu, bahasa lokal. Bahasa Mesir itu bahasa Koptik. Berarti bahasa Akkadia itu seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Nah, saya baru sadar tuh, oh luar biasa namanya Ibrahim ini. Makanya ketika Allah memilih Nabi itu mesti ada skenario. Ada skenario. Saya kira demikian ya. Teman jok melongos sih. Memang begitulah fakta real. Kita beragama ini semakin paham. Nggak main-main agama kita ini. Penuh dengan bukti dan data. Bukan sekedar apa istilahnya? Kalau wakilah saja ya. Harus ada bukti. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan kata-kata saya. Ya inilah ciri khas orang Surabaya ngomongnya apa? Wis kan ote ngaling-aling wis ngomong apa anane gitu ya. To the point. Kita akhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.